Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dan nanya. pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Shaghir kata. Oh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kami yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ajabal Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah di samping saya kali ini dan insya Allah bagi pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya bisa langsung di nomor telepon yang tertera di layar. Dan bagi pemirsa atau pendengar radio yang tergabung dalam anggota Art Visi bisa di nomor telepon 021 212 32 333. Saya ulang ya. 212 32 333 kode Jakarta 021. Alhamdulillah. Nah, sekarang saatnya kita bersapa kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berani nggak, Ustaz? Berani? Nanti diomelin. Social distance, Ustaz. Iya. Social distance. Iya, kan kita Alhamdulillah. Semeter ini. Semester. Pemirsa, ini semeter jaraknya ya. Insya Allah. Begitu. Alhamdulillah, Ustaz, kita bisa bertemu lagi, jumpa lagi di program Fikih Praktis Ilmu Waris, Ustaz. Terima kasih, jazakallah khair atas waktunya yang diluangkan untuk kami di sini, untuk pemirsa Fatwa TV juga pendengar radio. Alhamdulillah. Ustaz, ini masuk di sini di website 9 pertanyaan. Bolehkah kita mulai dari yang pertama? Boleh. Alhamdulillah. Begini Ustaz, pertama pertanyaan dari Muhammad di Purwakarta, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar, mohon solusinya. Ada teman yang nanya kepada saya tentang waris. Seorang laki-laki wafat. Dia tidak punya istri dan juga tidak punya anak. Meninggalkan seorang ibu. Kemudian 2 orang saudara laki-laki sebapak, kemudian 1 orang saudara perempuan sebapak, dan 1 orang saudara perempuan seibu. Nah, bagaimana ya cara membaginya masing-masing ini? Jazakallah khairan. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV, pendengar radio, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, membukakan pintu-pintu hidayahnya, dan meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas din Islam yang hak, berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa kita terus berdoa di musim pandemi yang masih terus berlalu. Kita berdoa agar Allah menjaga kesehatan kita, memberikan kepada kita kesehatan, dan menjauhkan dari diri kita semua keburukan-keburukan. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, banjir di beberapa tempat, banyak sekali ya. Longsor. Setiap hari kita diguyur hujan, setiap malam berjam-jam hujan turun. Kemudian longsor, dan berbagai macam lagi cobaan dan ujian-ujian yang silih berganti. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran buat mereka semuanya. Allahumma akhluf khairan. Semoga Allah ganti musibah ini semua dengan yang lebih baik. Kita hanya bisa mengatakan seseorang itu tidak akan bisa menjadi pendekar kalau dia tidak mengalami berbagai macam cobaan. Kalau dia melewati sukses dengan 1001 macam cobaan, dia akan menjadi pendekar. Ya. Pasti dia akan jadi pendekar. Begitulah siapapun yang ingin sukses,
pasti dia akan melewati yang namanya nyemplung got, nyungsep di pekarangan orang. Jamaah ya. Jadi dulu kita belajar naik sepeda itu kan, kalau pasti jatuh, nggak ada orang belajar sepeda itu jamaah langsung pinter gitu kan, nggak ada jamaah. Pasti pernah nyungsep di got, nyungsep di pekarangan orang, nyungsep di mana aspalan, istilahnya orang pernah nyium aspal nggak gitu. Baru setelah itu pintar. Begitulah kehidupan ini jamaah. Ya pasti cobaan dan musibah itu pasti akan datang. Ya, akan selesai kita dari musibah ketika kapan? Ketika ini doa. Ini doa. Ketika apa? Ketika Allah memasukkan semua kita ini ke dalam surganya. Allahumma amin. Oke, menjawab pertanyaan pertama di hari ini dari saudara kita Muhammad di Purwakarta. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Yeah. Saya memberikan masukan ya kepada jamaah. Ini masalah waris dan ini masalah din syar'i. Yeah. Lebih baik yang bersangkutan itu yang menanyakan langsung. Ya, bukan kita nggak mau menjawab. Kita akan jawab. Kenapa? Satu, Anda tidak bisa menggambarkan permasalahan dengan baik. Kalau menceritakan orang. Hanya katanya, curhatnya dia. Teman Anda curhat. Mas Pongki ini curhat sama saya. Oh iya ya, kasihan ya. Saya tanyain ke Ustadz. Gitu kan. Saya tidak tahu gambaran persis permasalahan dan kasusnya apa. Ini satu. Yang kedua, padahal dalam masalah waris ini, mesti yang dicari adalah gambaran tentang keluarganya. Ya, contoh di sini Muhammad nanya, nggak punya anak, nggak punya istri, punya ibu, 2 saudara laki seayah. Yang dimaksud saudara seayah ini siapa? Nah, kalau dalam istilah ilmu waris, saudara seayah ini bukan kandung loh. Tapi kalau masyarakat awam menilai seayah ini kandung. Kan gitu kan? Dia saudara satu ayah kok, maksudnya kandung. Gitu kan? Nah, yang dimaksud seayah ini siapa? Apakah ini kandung atau bukan? Nah, ini kita resiko menjawabnya terlalu berat, gitu kan? Ya. Jadi nggak tahu gambaran permasalahan. Yang kedua, yang tak kalah berbahayanya lagi, jawaban yang kita sampaikan harus Anda sampaikan kepada teman. Kalau jawabannya WA atau rekaman suara, mungkin Anda tinggal forward ke teman Anda biar dia dengerin sendiri. Tapi kalau Anda dengar pakai kuping Anda, kemudian setelah itu Anda menyampaikan, tadi saya sudah lihat dengar jawabannya. Apakah Anda mampu menyampaikan ucapan saya persis seperti ini kepada teman Anda? Saya yakin tidak bisa. Pasti ada kata-kata, ada kalimat yang kebuang nanti. Kepotong atau Anda menambahkan kalimat itu. Dan ini akan beresiko pada hukum. Ya, makanya dari minggu-minggu lalu saya mengatakan titipan pertanyaan. Saya selalu menjawab simple, ya, tidak, ini sekian, ini sekian. Saya nggak mau banyak ngomong. Ya, kenapa Anda berbahaya menyampaikannya? Nah, inilah yang menjadikan saya selalu tidak mau sebetulnya menjawab permasalahan waris ini titipan orang. Kalau lewat lisan begini. Ya, mohon maaf Bapak Muhammad di Purwakarta. Jazakallahu khair. Ya, Masya Allah. Baiklah. Barakallahu Ustaz atas ini nasihatnya juga untuk Pak Muhammad. Baiklah, berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari hamba Allah di Depok. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Tizar. Saya mau bertanya, ayah Ana wafat 20 tahun lalu. Masya Allah. Terus ayah Ana punya 2 istri. Ana anak dari istri kedua. 3 bersaudara, 2 laki, 1 perempuan. Kemudian istri pertama wafat, almarhum ayah punya 2 anak laki-laki dari istri pertama. Terus kejadiannya tahun 1998 ayah wafat, meninggalkan 1 rumah yang
status rumah itu pemberian tante. Nah, yang langsung bicara kepada anak ini. Anak perempuan saat itu anak masih SMP. Belum paham. Anak perempuan SMP belum paham. Setelah ayah wafat 98 dijual rumah oleh anak. Siapa? Dijual rumahnya Oleh yang bercerita ini. Rp 65 juta rupiah untuk pergi haji ibu. Sisanya dibagi ke 2 adik dan buat usaha. Karena saat itu Ana dan keluarga tidak paham warisan. Terus kemudian ya, pertanyaannya, apakah rumah pemberian kepada anak perempuan tersebut statusnya warisan? Kedua, apakah anak dari istri pertama dalam kurung yang wafat itu berhak menerima penjualan rumah? Ketiga, saat itu ibu Ana masih hidup pergi haji dari sebagian jual rumah. Berapa hak warisan ibu Ana yang sebetulnya? Lantas yang keempat, tante yang hibah rumah juga sudah wafat. Untuk penegasan kembali status rumah hibah buat bapak atau buat ayah atau buat anak. Jadi pengen minta penegasan tapi udah keburu wafat gitu loh. Mohon penjelasannya bagaimana nasihatnya ini. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Barakallahu fiqh kepada saudara kita yang di Depok ya. Masya Allah, ini pengen menutupi kesalahan-kesalahan jika memang terjadi kekurangan dan kesalahan di sana. Luar biasa, ini patut kita contoh kalau memang kita ada kesalahan ya kita berusaha untuk memperbaiki dan menutupi kesalahan itu. Nah, bagaimana jawaban dari kasus yang disampaikan oleh saudara kita di Depok ini? Ya, saya tidak bicara terlalu mendetail dari apa yang disampaikan oleh si penanya ini ya. Intinya, Anda mau menutupi kesalahan-kesalahan yang lalu, ini adalah suatu amalan yang mulia. Ya. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya adalah Anda harus berani menghitung kembali. Menghitung kembali waris itu. Kalau memang Anda mau mengembalikan kepada syariat Islam. Dihitung kembali berapa penjualan tanah yang dulu, kemudian sebagian dikasih untuk ini, dikasih ke situ jadi modal usaha. Jadi kalau memang dikasih sebagai modal usaha, lalu usahanya berjalan sampai sekarang, berarti usaha itu kalau memang modalnya 100% dari penjualan rumah itu, berarti ini termasuk warisan yang sudah tumbuh berkembang. Kemudian kalau masih ada sisanya dibelikan rumah, berarti rumah itu juga bagian dari warisan. Maka Anda harus menghitung ulang warisan itu sesuai dengan syariat Islam dan diberikan kepada mereka-mereka yang berhak. Oke, siapa yang berhak mendapatkan? 2 orang istrinya itu dua-duanya berhak dapat warisan. Ya, kedua istrinya dapat berhak. Berapa bagiannya? 1/8 dibagi 2. Ya, 1/8 dibagi 2. Oh, dulu ibu saya pernah haji, dihitung dulu. Kalau memang itu sesuai dengan haknya, ya alhamdulillah. Kalau itu kelebihan dari haknya dia, ya Anda yang bertanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab dulu bagi-bagi ini? Siapa yang bagi-bagi dulu, ya dia yang bertanggung jawab. Kenapa asal bagi dulu nggak pakai nanya-nanya lagi gitu ya. Seharusnya dulu kan nanya Ustadz sini bagaimana cara membaginya. Ya, jadi Anda tanggung jawab kalau memang itu kelebihan biaya hajinya harus dikembalikan. Nah, 2 orang istrinya, dua-duanya dapat hak warisan yang sama, yaitu 1/8 dibagi 2, bukan masing-masing 1/8, tidak. Ya. Kemudian anak-anak dari istri pertama maupun anak-anak dari istri kedua, kedua-duanya juga mendapatkan hak yang sama. Anak dari istri pertama dapat hak yang sama dengan anak dari istri yang kedua. Semuanya kedudukannya sama.
Anak laki ya masing-masing dapat 2 bagian, mau dari istri pertama, mau dari istri kedua sama. Anak perempuan 1 bagian, mau dari istri pertama maupun dari istri kedua. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga Bapak di Bogor bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Riza. Berikutnya saat ini pertanyaan dari Husnul Fidin. Husnul Fidin di Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nizar. Mau numpang bertanya ini, paman saya meninggal tidak menikah. Paman meninggal tidak menikah. Ortunya atau orang tuanya sudah meninggal semua. Nah, kemudian paman saya ini memiliki saudara 5 laki-laki dan 2 perempuan. Semua sudah meninggal. Lantas, saudara pertama SL inisialnya SL, punya anak 2 laki-laki dan 3 perempuan masih hidup semua. Kemudian yang kedua, saudaranya SY punya anak 1 laki-laki dan 1 perempuan masih hidup semua. Nomor 3, inisialnya SD, punya anak 1 perempuan masih hidup. Kemudian nomor 4, PW tidak punya anak. Kemudian nomor 5, inisialnya SK, tidak punya anak. Nomor 6, AM, punya anak 1 laki-laki, 1 perempuan, masih hidup semua. Nomor 7, inisialnya TR, punya anak 5, 2 laki-laki dan 3 perempuan. 1 anak laki-laki sudah meninggal, punya anak 2 perempuan. Jazakallah khair. Bagaimana cara menghitungnya ya Ustaz? Banyak ponakan ini. Boleh kan ya banyak. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kalau melihat dari runut cerita di sini, Bapak Husnul di Banjarnegara, ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Sepertinya paman yang dia tanyakan itu meninggal belakangan. Sepertinya. Ya, kalau melihat runut ceritanya, paman saya meninggal. Dia punya 5 saudara laki, 2 perempuan, dan sudah meninggal semua. Artinya sudah meninggal lebih dulu dari pamannya. Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan satu-satu tuh, yang laki sama yang perempuan. Ya. Siapakah ahli waris dari si paman ini? Sebetulnya begitu sih pertanyaannya. Iya. Ahli waris dari paman ini adalah siapa? Ya. Siapa ya? Laki-laki, saudara laki-laki. Ya. Ponakan Dari siapa? ponakan dari saudara laki-laki, sesama laki-laki. Ya. Ponakan laki-laki. Jadi untung jadi host, jadi banyak ilmu dia. Alhamdulillah. Iya. Sering-sering bergaul sama Ustaz Nizar, ketularan jagongnya. Apalagi hostnya multi ustadz, tadi banyak ilmu yang diperoleh. Aduh. Gitu ya. Ketularan. Alhamdulillah ketularan. Iya. Jadi ahli warisnya adalah ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Ini aja ahli warisnya. Yang perempuan nggak dapat ya? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Berarti ponakan perempuan tidak. Tidak dapat. Atau ponakan dari saudara kandung perempuan juga tidak, walaupun laki-laki. Iya. Ya. Jadi yang dapat hanya ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Ini secara waris loh jemaah ya. Nanti kalau secara kekeluargaan atur sendiri. Sebab kalau ponakan doang yang laki dikasih, yang lainnya nggak dikasih, waduh, durian runtuh jemaah. Durian runtuh ya antara sedap sama durinya yang tajam. Iya. Iya kan? Kalau dapat isinya enak, Ustaz. Dapat isinya enak, Isinya. tapi kalau tajamnya ya maknyos katanya gitu. Gara-gara Ya. harta keluarga berantem. Ya. Nah, jadi kalau urusan keluarga atur sendiri, tapi kalau urusan waris ya ini yang berhak dapat. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah sudah dijawab. Semoga tadi bisa dipahami oleh
penanya tadi namanya Husnul Fidin kalau nggak salah namanya ya, di Banjarnegara, Jawa Tengah. Alhamdulillah saat ini sudah ada penelpon masuk. Oh, kita Masya Allah. sapa ya, Ustaz. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya kan belum menikah. Dari siapa ini, Mbak? Ibu Rida. Ibu Rida, ya Ibu Rida. Allah ya. Mau bertanya. Mm. Saya tidak menikah, belum menikah. Mm. Kemudian kalau misalnya saya ini meninggal, Mm. saat ini kan saya ada abang, ada perempuan satu. Siapa yang bisa mewaris nanti Pak Ustadz? Punya saudara kandung ya? Iya. Abang laki satu, perempuan satu. Iya. Orang tua masih ada Ibu Rida? Enggak ada. Ya. Ya, bisa didengarkan Ibu nanti. Ya, oke. Terima kasih Ibu Rida sudah telepon ke Fatwa TV. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Ini pertanyaan dari Ibu Rida di Tangerang. Ya. Masya Allah, jazakillah khairan. Yas'alunaka anil kalalah. Mereka bertanya tentang kalalah. Apa itu? Seseorang wafat, ya, nggak punya suami atau istri dan nggak punya anak. Tapi dia memiliki saudara-saudara kandung. Nah, ini yang disebut dengan kalalah yang Allah sebutkan di akhir surat An-Nisa. Jadi kalau dalam kasusnya seperti kasus ibu yang dicontohkan, mohon maaf, yang dicontohkan oleh Ibu Rida. Ya, seseorang, saya tidak sebut Ibu Ridanya, tapi seseorang wafat nggak punya anak, ya, terus nggak punya pasangan. Lalu siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah saudara kandungnya. Ya, seperti yang ditanyakan sama Muhammad Purwakarta tadi sebetulnya sih. Ya. Ya. Kemudian yang ditanyakan oleh Ibu Husnul, Pak Husnul Banjarnegara tadi. Ya. Sama. Ya. Ini siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah saudara kandungnya. Ya. Jadi saudara kandungnya itu yang dapat warisan. Kalau saudara kandungnya komposisinya laki perempuan, maka lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Kalau saudara kandungnya perempuan saja, maka falil ukhti, nanti bisa dicek di ayat yang terakhir di surat An-Nisa. Maka bagi saudara kandung perempuan, dia mendapatkan seperti posisinya anak perempuan. Kalau 1 ya setengah, kalau 2 lebih ya 2/3. Begitu seterusnya ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kalau cuma saudara perempuan doang, sisanya buat siapa? Nah, ya kan? Nah, sisanya buat Fatwa TV. Iya. Iya. Ya kan? Setuju. Setuju kan? Setuju. Iya, setuju. Pas. Bisa aja, Ustaz. Ya, pemirsa, ternyata sekarang kita bisa saksikan sama-sama ya. Ternyata Ustaz Nizar itu humoris orangnya. Riang orangnya. Jangan lihat jenggotnya, jangan. Istrinya riang sekali. Masya Allah, seperti itu. Baiklah Ustaz, alhamdulillah Mbak Antum sudah jawab pertanyaan Ibu Rida dengan sangat jelas dan gamblang dan ada di surat An-Nisa ayat terakhir Ustaz ya. Yeah. Apa namanya Ustaz? Kalalah. Maaf Ustaz. Kalalah artinya apa Ustaz? Ya itu tadi ngantuk itu dia yang jelasin nanti. Kalalah. Iya. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Yanti Ustaz, dari Ibu Yanti. Di Sumatera Barat, Tanah Datar, Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nizar. Ibu saya, rahimahullah, pernah menggadaikan sawah. Afan, salah. Bukan itu. Ternyata yang ini. Pernyataannya ada di Ibu Yanti, Sumatera Barat, Tanah Datar itu. Benar-benar. Ibu saya, rahimahullah, pernah menggadaikan sawah untuk berobat dan sampai sekarang belum ditebus. Sawah untuk berobat sampai sekarang belum ditebus. Setelah saya tahu menggadaikan sawah itu riba, saya ingin menjual sawah tersebut, tapi kakak-kakak saya tidak setuju.
Bolehkah saya menjualnya tanpa persetujuan kakak-kakak saya yang keduanya laki-laki? Dan kalau di Minang, harta warisan jatuh ke anak perempuan hanya sebagai hak pakai, tidak untuk dimiliki. Dan bagaimana jika sawah itu tidak terjual? Apakah ibu saya rahimahullah akan menanggung dosa jariah? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini sebetulnya di luar tema waris ya, bersinggungan dengan masalah jual beli ya. Tentu ini masalah riba ya, gadai ada bunganya. Jadi solusinya apa? Ya selamatkan dari dosa riba. Gimana caranya? Lunasin ribanya. Ya kan, selesaikan itu gadai-gadaian riba itu kan. Nah, itu kan berhutang, dia harus mengembalikan uangnya, hutang piutang ya. Jadi kembalikan uang itu. Caranya gimana? Ya beragam caranya. Bisa Anda jual sawahnya, uangnya untuk melunasin, kan gitu kan. Kemudian kalau nggak mau ya saudara Anda yang suruh jangan dijual. Ya sudah Anda aja yang ngelunasin utangnya si ibu. Nah, gitu kan. Kalau nggak ini ya itu, gitu ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, barakallahu. Semoga Ibu Yanti bisa paham ya. Ini pertanyaan baru masuk, alhamdulillah masih hangat. Berikutnya pertanyaan dari Pujo Ahmadi di Jakarta, Ustaz. Seperti ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nisar Sa'ad Jabal. Terima kasih jika antum sudah berada di Fatwa TV dan menjawab pertanyaan dengan kami semua. Masalah warisan, Ustadz, mana yang lebih besar pahalanya? Antara seseorang menghibahkan hartanya saat masih sehat atau membiarkan hartanya tersebut sampai dia meninggal? Hibah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saya belum tahu ya, mana yang lebih afdal pahalanya. Ya, dihibahkan. Dan juga dia tidak menjelaskan si penanya ini, hibahnya kepada siapa. Tapi arah dari pertanyaan itu mengarah kepada dihibahkan ke anak-anak. Ya, arahnya. Intinya Anda kalau mau menghibahkan harta ke anak-anak ya boleh saja, sah-sah saja. Tapi ada beberapa ketentuan yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Nu'man hadis lupa hilang nama sahabatnya. Pertama, tidak boleh memberikan hibah kepada salah satu anak, yang lainnya nggak dikasih. Nah, tidak boleh ini. Nu'man bin Bashir. Ya, hadis Nu'man bin Bashir. Jadi dikasih salah satu anaknya yang ini belum dikasih. Jangan. Kasih satu, kasih semua. Enggak semua. Ya, kayak motong rambut gitu kan kata Rasulullah SAW. Potong-potong semua, enggak sekalian. Jangan sebagian dipotong, sebagian enggak dipotong ya. Namanya qaza' namanya. Kan enggak boleh. Ya, kasih semua, enggak semua. Gitu ya. Yang kedua, Anda memberikannya di saat sehat walafiat, ya, bukan di saat sakit keras mau wafat, hitungan manusia. Kondisi sakit keras baru dihibah-hibahin hartanya. Enggak boleh. Ya, tapi di kondisi sehat walafiatnya. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu Ustaz, seperti itu. Jadi memang kalau hibah itu kondisi sehat ya Ustaz ya? Ya. Karena kalau kondisi sakit, hitungannya tidak hibah atau kondisi sakit, kalau sakit hitungan manusia. Iya. Kalau kita sakit pusing, mules, diare, ya, itu kan hitungan manusia kan sakit ringan, obat warung. Tapi kalau sakitnya hitungan medisnya itu sakit parah, cuci darah. Ya, gitu. Perhitungan orang seringkali orang wafat dengan penyakit ini. Iya. Ya kan, stroke, dan terus operasi jantung dan sebagainya. Saat itu dia mau bagi-bagi hibah, jangan, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan para ahli waris. Gitu. Saya ambil contoh. Dan ini juga secara hukum negara juga tidak diperbolehkan. Ya, secara hukum negara tidak diperbolehkan. Kalau nggak salah pasal nomor 22 atau 23 gitu undang-undangnya. Tidak diperbolehkan. Ya. Saya ambil contoh begini.
si fulan di saat kondisi sakit parah, ya stroke jantung atau apa. Terus dia mau menghibahkan, saya punya tanah, saya hibahkan ke Fatwa TV. Umpamaan, ya dalam kondisi sakit keras begitu. Ya, ini nanti dicek kembali sama para dokter-dokter muamalat ya. Yang saya tahu ini untuk kemaslahatan dari siapa? Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mewakafkan, ingin menghibahkan hartanya semua kepada anaknya. Rasulullah SAW melarang, nggak boleh. Semuanya ya Rasulullah, enggak. Separuh ya Rasulullah, enggak. Sepertiga ya sepertiga ya. Jadi dijatuhi hukuman wasiat jatuhnya. Dimasukkan ke ke wasiat. Sepertiga saja. Karena kondisinya adalah sakit keras. Lalu Rasul mendoakan buat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Masya Allah. Ya, itu pemirsa dan pendengar radio. Seperti itulah tips bagaimana cara membagikan hibah dan momentumnya kapan kita harus membagikan hibah itu ya. Alhamdulillah Ustaz, dapat informasi lagi, dapat ilmu lagi. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Ibu Atika Suri Dewiansyah di Aceh, Kota Langsa, Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar, Afwan Ustadz, saya ingin bertanya. Ibu saya dihibahkan sebuah rumah oleh kakek saya dan disetujui oleh seluruh anak-anak kakek. Hibah tersebut dengan persyaratan, apabila nenek masih hidup, maka rumah tersebut masih milik nenek. Qadarullah, rumah tersebut dijual selagi masih ada nenek. Bagaimana hukum rumah tersebut ya Ustadz? Dan bagaimana pembagian warisannya? Apakah hibah yang dilakukan kakek itu tetap berlaku atau bagaimana? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hibah itu para jamaah sekalian, dan terima kasih kepada Ibu Atika di Langsa, Aceh. Ya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, hibah itu kan putus di saat dia memberi. Contoh gini, saya ngasih kepada Mas Pongki. Nih Mas Pongki, hibah dari saya. Nah, saat saya mengatakan ini loh Mas Pongki pensi, hadiah dari saya buat Mas Pongki. Berarti pulpen ini milik siapa jemaah? Jadi milik saya? Milik Anda. Kan gitu kan? Iya. Ketika saya mengatakan Mas Pongki, nanti pulpen ini emas. Ya, akan jadi milik Mas Pongki. Iya. Kalau si A wafat. Jadi selama si A masih hidup, jadi punya dia. Jadi ini sebetulnya dikasih ke siapa? Bingung Ustaz. Iya kan, ini kasih ke siapa? Ya. Jadi jatuhnya apa ini? Ya, wallahu a'lam. Saya dari satu sisi sini saya tidak berani berkomentar. Mungkin bisa dilempar pertanyaannya kepada ustadz yang lain. Jadi ini bukan hibah. Ini bukan hibah jatuhnya. Kenapa? Ya. Jadi milik si ibu. Milik ibu. Jadi kalau ibu masih hidup, ya berarti milik ibu. Iya ya, jadi bukan ya kan? milik dia. Ya bukan, milik ibu. Jadi selama ibu masih ada, maka ini semuanya milik ibu. Tapi ini ya, dijual. Udah keburu dijual. Ya, berarti milik ibu. Berarti barang itu diberikan kepada siapa? Ibu. Ibu. Diberikan kepada si ibu. Jadi kalau ibu itu menjual, ya memang dia menjual apa yang dia terima dari sang suami. Iya. Gitu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu ya. Yang sering membingungkan ya status hibah itu bagaimana? Apakah harus pakai notaris atau pakai materai gitu yang supaya ada hitam di atas putih gitu Ustaz kalau hibah itu? Ya, itu kan administrasi hukum negara yang sangat dibutuhkan dalam era sekarang. Iya, ketika itu ya. Seperti itu. Dan yang lebih baik adalah bertanya sebelum kita bersikap. Iya. Tuh. Agar tidak membingungkan juga akhirnya kasusnya kan.
bikin ruwet dan jadi bikin konflik di tengah Iya, masyarakat. betul. Di tengah keluarga juga Keluarga gitu, Ustaz, juga. ya. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Atas jawabannya. Semoga Ibu Atika Suri Dewiansyah di Aceh, Kota Langsa bisa paham ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Nizar. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Ejet Jatnika di Majalengka, Jawa Barat. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nizar. Mohon pencerahannya tentang 1. Pembagian harta waris. Bila salah satu suami atau istri meninggal dunia, dalam kurung bagi suami dan istri sama-sama masih mencari nafkah, dalam kurung PNS. Apakah dibagi 2 dulu atau bagaimana? Terus kemudian bagaimana jika pembagian harta bila keduanya mengalami perceraian? Catatan, kedua suami istri tidak memiliki harta bawaan. Mohon solusinya ya Ustadz mengenai hal ini. Jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Jatnika di Majalengka. Ya. Ini pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya. Kasus ini seperti yang saya katakan selalu muncul di setiap kita siaran. Apa itu? Pendapatan yang Bersama. dicampur. Nah, yang lalu pertemuan minggu lalu juga kita jelaskan dampaknya kan gitu kan. Nah, ini dampaknya lebih ekstrim lagi ini. Apa itu? Perceraian, bukan kematian. Ya, kalau kematian masih lebih soft ya. Tapi ini perceraian. Bayangkan duitnya dicampur dalam satu rekening. Gitu kan? Dia dua-duanya PNS. Gajinya ini masuk ke sini, gaji ini masuk ke sini. Nyampur dari satu, jadilah gado-gado. Gitu kan? Ya, nyampur di sini semuanya jadi satu. Oke, lalu setelah itu otomatis ini gajinya kan berbeda. Ya, ini gajinya berbeda. Karena sesuai dengan golongan masing-masing. Lalu terjadi perceraian. Terus gimana dong dengan rekeningnya? Nah, lo apa nggak berantem perang apa namanya Bratayuda di sini jemaah? Ya. Nah, disinilah letak keributan pasti akan terjadi. Makanya di sini hikmahnya apa? Bukan dilarang dalam syariat Islam, tapi karena dampaknya akan besar, jadi akan berbahaya buat kita. Maka kaidah fikihnya apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindar diri dari keburukan lebih baik daripada mendapatkan kebaikan. Jadi apa? Sudahlah, jangan dicampur-campur lagi. Ya, ini pendapatan suami, ini pendapatannya istri. Pendapatannya suami punya kewajiban untuk menopang rumah tangga dan semuanya. Penghasilan si istri, penghasilan pribadi saja. Tidak ada kewajiban wajib bagi dia untuk memenuhi kebutuhan rumah, tidak ada. Walaupun penghasilan si istri 100 juta sebulan, suaminya UMR, ibaratnya begitu. Kasih contoh yang ekstrim sekalian. Ya. Kan gitu kan, suaminya UMR, istrinya 100 juta umpamanya. Tetap yang punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah sang suami. Istri tidak punya kewajiban. Terus dia kalau mau sedekah, maka orang yang paling layak dia sedekahi adalah suaminya. Kenapa? Gaji suaminya UMR. 2 minggu habis gajinya. Ya kan? Ya. 2 minggu syukur, 2 minggu. Kota besar Ustaz ya. Iya. Besar. 2 minggu habis, kita ambil 2 minggu deh contoh ya, tanpa bayar utang. 2 minggu habis dia gajinya. Istrinya gajinya 100 juta jemaah. Siapa yang paling berhak untuk terima sedekahnya si istri? Siapa? Suami. Suaminya. Seperti kisah Abdullah bin Mas'ud dengan istrinya Zainab.
Kenapa Zainab Ustaz? Kaya? Punya duit. Oh. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud nggak punya duit, miskin. Kata Abdullah bin Mas'ud, faqih, ahlul Quran. Suamimu yang berhak menerima sedekah. Kalau nggak nanya sama Rasulullah SAW. Nanya. Ya Rasulullah, ada Zainab. Zainab siapa lagi ini? Ayu Zayanib. Kata Zainab siapa? Karena di Madinah banyak Zainab. Ya, Zainab ini si fulan. Ya. Siapa? Benar Abdullah bin Mas'ud. Istrinya, suaminya yang berhak. Karena istrinya kaya, penghasilannya gede. Nah, jadi istri hanya bersedekah kepada suami. Ya. Nah, ini ya yang terjadi banyak dicampur. Akhirnya kalau sudah cerai begini, ya ruwet. Terus bagaimana kalau sudah terjadi Ustadz? Ya dipisah secara proporsional. Ya, berapa perhitungan kira-kira si suami dengan penghasilannya dan berapa gaji dari si istri? Ya, Anda harus menghitung. Repot dong. Ya sudah, memang itu resiko yang harus Anda ambil. Jangan sampai kita menzalimi orang dengan cara yang seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Memang kasus ini sering kita temui Ustaz ya. Iya. Di pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Seperti itulah memang. Mungkin di Indonesia memang begini Kak Ustaz ya. Ya, kalau punya budaya. warung sama-sama, suami istri sama-sama kerja di situ. Ya penghasilannya, keuntungannya nompluk di situ aja di rumah untuk belanja gitu. Gitu Ustaz ya. Itu memang masyarakat kita ya, mau Jawa, mau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Sepertinya ini sudah bagian dari budaya masyarakat kita dicampur. Bolehkah? Sah-sah aja, cuman kalau melihat sisi waris, la qaddarallah, semoga tidak terjadi keburukan itu apa perceraian umpamanya. Maka akan terjadi kerancuan seperti ini. Anggap normal-normal keluarganya, damai, sejahtera, aman, tentrem, loh jinawi gitu ya. Yang terjadi apa? Ini fenomena di kota besar jamaah. Sang suami bekerja, sang istri bekerja. Iya, satu kantor. Melihat istri bekerja. Lalu suami bilang apa? Sudah, untuk kebutuhan rumah tangga pakai duit kamu saja. Nah kan gitu kan? Terus? Untuk kebutuhan rumah tangga pakai duit kamu. Nanti uang saya dipakai untuk cicilan ini, cicilan itu, Iya, gitu. untuk bayar anak sekolah, ya itu dari uang saya. Tapi kalau uang makan apa dari kamu ya, biasanya kan gitu kan? Kadang-kadang ada yang gitu. Banyak. Banyak. Boleh nggak seperti ini? Akhirnya terjadi apa? Suami berbuat dosa karena meninggalkan kewajiban utama. Apa ini? Ini namanya jurus pamungkas dari padepokan pura-pura bego. Apa? Jurus ngandelin akhirnya ini. Ngandelin apa? Ngandelin istri yang punya duit. Akhirnya sang suami dari padepokan pura-pura bego. Gitu jamaah. Ya bisa ya. Iya Pak. Emang ada pada bahkan pura-pura bego? Ya ada. Aduh. Baiklah pemirsa, jangan lupa membangun pondok padokan pura-pura bego. Astagfirullah. Intermezzo Ustaz. Ya pemirsa ya. Semoga kita tetap awet muda, amin. Baiklah Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk. Coba kita sampai Ustaz. Semoga nggak nanya padepokan dia. Iya, padepokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ayo, iya. Halo? Iya, halo Ibu. Di Jambi, Bu. Dari Jambi, Ibu. Iya, iya. Ya, dari Ibu siapa di Jambi? Dari hamba Allah di Jambi. Iya, boleh deh. Gila. Silakan ada yang mau tanyakan tentang waris kepada Ibu Ustadz Nizar? Ya, Ustadz. Iya. Jika suami istri pisah, dulunya istri bekerja setahunan, terus sekarang pisah. Hartanya gimana ya, Ustadz? Tuh kan padepokan bener kan. Antum mudirnya Ustaz. Oh enggak Ya, mau. bagaimana Ibu? Jadi berpisah ya Bu ya, berpisah ya. Sekarang istrinya udah nggak bekerja, Ustadz. Tapi hartanya waktu masing-masing bekerja dalam satu rekening. Dalam satu rekening. Tuh kan. Nah, inilah budaya masyarakat Indonesia ya. Sekarang sudah cerai. Udah.
Nah, Belum. terjadi sudah apa belum? Baru cerai. Ya udah jangan cerai kalau begitu. Baru mau bercerai apa sudah bercerai, Ibu? Ya jangan bercerai kalau begitu, Ibu. Udah ditalak, Ustaz. Oh, sudah ditalak. Berarti sudah terjadi pertempuran antara Gatot Koco sama siapa itu yang lawannya ya. Nah, duitnya nyampur jadi satu. Iya, itu, Ustaz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, nanti bisa disimak di televisi. Ya, terima kasih ya Ibu sudah menelpon ke Fatwa TV. Insya Allah kami jawab. Ustaz jawab. Barakallahu fiik. Ya, ini juga nih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, ini satu lagi kasus dari sekian banyak kasus. Nyambur. Kalau sudah begini gimana kira-kira? Kalau Anda pemirsa fatwa dan pendengar radio semuanya, kalau dapat kasus seperti ini, kira-kira gambaran Anda apa yang akan terjadi? Berantem, Ustaz. Berantem. Ya itu Gatot Koconya Gatot Koco Surabaya apa Gatot Koco Solo? Itu Gatot Koco Betawi, gitu kan ya. Ya, begitulah ya. Subhanallah. Ya. Terus bagaimana ini menentukannya? Ya sudah, semuanya harus mendapatkan haknya. Ya. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Nah sekarang sudah dicampur, Ustadz tidak bisa, harus dipisah. Berapa kira-kira uang dari mantan suami Anda yang ada di rekening situ, dan berapa uang Anda sendiri? Karena rata-rata, wallahu a'lam bishawab, rata-rata dicampur itu atas nama sang istri. Sangat jarang kita menemukan dicampur jadi satu terus atas nama suaminya. Jarang. Rata-rata campur terus dikasih nama siapa? Istrinya. Ya. Yang bikin permasalahan itu runyam zadatinu ballah kata orang Arab. Ya, tanah liat ini jadi tambah becek. Ada munculnya orang-orang yang nggak paham dengan kaidah-kaidah syar'i, ceramah-ceramah Jumat atau apa kultum. Kamu kalau menikah ya jamaah ya, ini yang laki-laki ya, nanti gajimu 100% kasih istrimu. Ya bukan nggak boleh. Tapi akan terjadi nilai-nilai buruk yang saya pribadi mengamati akan hal itu. Ya, apa itu perempuan akan jadi bintang jenderal bintang 10. Wah, bintang 10 dia. Terus yang laki jadi tempe kampung kerupuk yang besok lusa ayam melempem. Ya, kenapa? Karena yang punya uang selalu yang pintar. Gitu. Yang nggak punya uang yang jadi apa? Itu loh, apa? Daun apa? Itu kalau ditepok terus jadi putri malu. Nah, karena yang pegang duit sang istri. Yeah. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Mana pemimpinnya? Di luar pemimpin. Kalau di rumah, putri ayu jama ditepok sama bininya, nondok gitu. Dia mau. Oh, iya mama. Waduh, ini capek deh. Katanya ngaji Quran, katanya ngaji sunnah, belajar akidah, belajar hak dan kewajiban. Begitulah. Terus apa solusinya sekarang Ustaz? Dudukkan permasalahan sesuai dengan hak dan kewajiban seperti yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang punya kewajiban? Siapa yang berhak menerima? Sekarang sudah terjadi uang dicampur umpama. Ya udah pisah sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Jangan sampai kita mengambil duitnya orang dengan cara yang tidak dibenarkan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah seperti itu jawabannya. Semoga Ibu penanya tadi, hamba Allah di Jambi bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Nizar. Berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan juga di website seperti ini di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Oh, ada telepon Ustaz ternyata. Coba kita bersapa. Oh, kod darurat terputus. Baiklah, kita sambung pertanyaan tadi. Namanya Ibu Meta Purba di Serdang, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar. Saya mau bertanya ini. Nomor 1, apa hukumnya jika seorang anak meminta hak waris kepada ibu kandungnya yang telah janda dengan ekonomi yang pas-pasan? Seperti itu. Terus kemudian kedua, jika tetap dibagi, bagaimanakah pembagian warisan dengan 4 orang anak yang sudah balik dan seorang ibu? Jazakallah khair atas jawabannya.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini terima kasih kepada Ibu Meta di Sumatera Utara. Ya. Masya Allah. Pemirsa fatwa dan pendengar radio, ini yang patut kita contoh. Seorang ibu justru malah bertanya, ini anak saya minta warisan kepada peninggalan suami. Ya, ini luar biasa. Yang biasanya gimana? Minta warisan ayah, langkain dulu mayat ibumu. Waduh, biasanya kan gitu marah-marah. Ada ibu kamu masih minta-minta, dan sebagainya, dan marah-marah. Sang ibu ya. Karena image masyarakat yang ada di masyarakat kita kalau masih ada sang ibu, jangan otak-atik masalah warisan. Ya, tentu ini pandangan yang salah. Kenapa? Karena warisan itu adalah hak dari mereka yang memang sudah ditentukan bagiannya oleh Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW di hadis Bukhari? Ya kan? Alhiqul faraidha bi ahliha. Bagilah warisan-warisan ini kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, bagi sudah ibu. Anak ibu minta, memang itu hak dia. Bukan dia durhaka, tidak. Dia tidak durhaka, memang dia menuntut haknya. Karena memang mungkin dia juga dalam kondisi yang susah. Ya. Lalu kondisi ibu yang susah, berarti apa? Berarti anak juga harus sadar, ibunya juga dalam kondisi yang susah. Berarti apa? Ayo saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, serahkan semuanya kepada Allah. Ingatlah wahai anak, ketika kita membantu orang tua kita, itu adalah jalan pintu terbuka akan rezeki dunia akhirat buat kita semuanya. Ya. Orang tua Anda itu adalah surga kita. Orang tua Anda itu adalah surga Anda. Orang tua kita itu adalah surga kita semua. Pintu kebaikan dunia akhirat buat kita semuanya. Ya, tanggung jawab orang tua yang nggak mampu, yang sudah tak ada penghasilan adalah menjadi tanggung jawab sang anak. Tapi kalau ada di situ warisan, maka anak berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Berapa bagiannya? Ya sesuai dengan yang ditentukan syariat. Kalau istri yang punya anak, berarti istrinya 1/8. Nanti sisanya diberikan kepada anak-anak. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya barakallahu fiik. Alhamdulillah. Barakallahu Ustaz. Ya, semoga bisa paham dan sudah bisa disaksikan ya Ibu yang bertanya tadi. Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, kita masih memiliki waktu, insya Allah ada 5 menit ya. Ada 4 menit ternyata. Baiklah, ini pertanyaan seperti ini dari Rahman di Kalimantan Barat, Kota Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar. Jazakallah khair atas kesempatan untuk bertanya. Bagaimana cara membagi waris jikalau seorang suami dalam kurung meninggal dunia, meninggalkan 3 orang anak laki dan 1 orang istri? Apakah ibu dari suami berhak mendapatkan waris? Oh, neneknya maksudnya. Dan bagaimana cara pembagiannya? Hormat saya, Rohman. Jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Terima kasih kepada Rahman di Singkawang. Ya, berarti ada seorang suami laki-laki wafat dan dia meninggalkan istri, 3 anak laki dan ibu. Apakah ibunya dapat warisan? Oh ya pasti, sebagaimana istrinya pasti dapat warisan. Ya. Jadi istri itu pasti dapat warisan, sebagaimana ibu lebih pasti lagi. Bahkan haknya ibu lebih gede daripada istrinya. Loh, kenapa? Saya kan istrinya. Iya, kamu istrinya, dia ibunya. Gimana dong? Yang melahirkan. Kadang orang, loh kan saya istrinya, kenapa saya lebih dikit daripada ibunya? Iya, kamu baru kenal kemarin. Baru 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Ya kan, kamu pernah nyepokin dia kan? Nggak pernah. Yang nyepokin siapa? Ibunya. Yang ngelahirin ibunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Janganlah terjadi perseteruan dengan kecemburuan yang seperti ini. Nggak pantas. Sehingga tidak akan muncul pertanyaan, ibunya berhak nggak ya dapat warisan? Lebih berhak ibunya, lebih tinggi kedudukan ibunya daripada sang istri. Ini ibu. Anda juga, wahai istri, juga jadi ibu. Buat siapa? Buat anak-anak Anda.
Anda akan mengalami posisi yang sama. Ya, ibu pasti ahli waris yang bersifat pasti. Ya, jadi kalau ahli warisnya seperti ini, bagaimana perhitungannya? Istri dapat 1/8, ibunya dapat 1/6, sisanya diberikan kepada anak laki-laki secara merata. Ya, barakallahu fiik. Jadi ibu 1/6 dan kalau ada kakek juga 1/6 ya, maksud suami ibu ya, 1/6. Ya kalau istri 1 dan istri 2 cuma 1/8 dibagi 2 ya. 1/8 bagi 2. Istri 3 ya bagi 3. Bagi 4, istri 4 ya bagi 4. Karena ibu dan bapak ya nggak mungkin ada 2 dan 3, pasti itu saja gitu Ustaz ya. Bagaimana kalau ibu dan bapak sudah bercerai? Tetap 1/6. Tetap. Cerai kan urusan berdua. Iya, bukan urusan anak-anak kan enggak ada. Iya, betul. Masya Allah, keutamaan seorang tua ya Ustaz ya. Iya. Seperti itu ya. Hasil usahanya ya Ustaz ya. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Dan alhamdulillah Ustaz dengan jawaban antum tadi kepada ibu di mana tuh di Sumatera Utara, Bu Rohman ya di Singkawang, menuntaskan acara kita sore hari ini Ustaz. Alhamdulillah barakallahu fiikum Ustaz atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada pemirsa Fatwa TV, juga kepada pendengar radio. Semoga bisa berkah ilmunya dan bisa diberikan taufik untuk menjalankannya apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustaz Nizar Sa'ad Jabal. Ustaz, semoga pesan depan antum masih berkenan ya Ustaz ya. Insyaallah. Ya sallallahu sering mampir Ustaz. Nanti bikin pondok padepokan. Bisa aja. Pemirsa, Masya Allah, itulah Ustaz Nizar yang humoris. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di pekan depan, di hari yang sama, hari Senin, jam 5 sore. Jangan lupa, nanti malam insya Allah ada live interaktif konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafaat Darini mengenai konsultasi Islam yang bertanya tentang apa aja seputar Islam, insya Allah dijawab oleh Ustadz Musyafaat Darini. Baiklah pemirsa, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir kata. Oh,